Baik ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali melalui Zoom meeting ini. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan, kesehatan kepada kita, kemudahan dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan kemudahan dalam belajar materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Salam serta salam, tak lupa kita tercurah lalu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang konsep nilai mutlak. Sebenarnya ada materi ini di buku cetak kalian. Saya lupa halaman persisnya berapa karena saya hari ini nggak bawa bukunya. Bukunya saya tinggal di sekolahan. Tapi ada materi itu di buku paket kalian kalau nggak salah antara bab 1 atau bab 2 gitu, ada di buku kalian itu. Tapi ya nggak apa-apa. Hari ini kita pelajarinya di bab terakhir dalam pertemuan matematika hari ini. Baik, kita akan mempelajari tentang konsep nilai mutlak. Sebelumnya mungkin ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Ya. Yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang konsep nilai mutlak. Yang kedua tentang menyelesaikan bersamaan nilai mutlak. Yang ketiga adalah menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Kurang lebih 3 hal itu yang akan kita pelajari bersama nanti. Baik, yang pertama tentang pengertian nilai mutlak. Nilai mutlak dari suatu bilangan merupakan jarak dari bilangan tersebut ke bilangan 0. Jadi kalau kita punya nilai mutlak dari min 3 misalnya, berarti kita hitung dari min 3 ke titik 0. Berarti ada min 2, min 1, 0. Oh, ada 3 jarak. Min 2, min 1, 0. Berarti ada 3. Berarti nilai mutlak dari min 3 adalah 3. Misalkan nilai mutlak dari min 5, hitung dari titik min 5 ke 0. Min 5, berarti min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Berarti ada 5. Berarti nilai mutlak dari min 5 adalah 5. Gitu. Jadi menghitung nilai satu bilangan itu ke titik nolnya berapa jarak. Kemudian yang kedua, dan dia selalu bernilai positif. Jadi kalau misalkan gampangnya saya katakan bahwa ini definisi nilai mutlaknya. Nah, jadi kalau garis-garis yang ini nih, garis ini nih, ini sama ini, itu adalah ciri khas atau simbol daripada nilai mutlak. Jadi kalau ada simbol seperti itu, garis 2, terus di sininya ada persamaan atau bilangan gitu ya. Nah, itu adalah nilai mutlak dari suatu persamaan atau dari suatu bilangan. Nah, misalkan di sini X-nya adalah suatu bilangan sembarang ya, bisa bilangan real itu kan bisa bilangan pecahan, bisa bilangan bulat, bisa bilangan asli dan segala macamnya. Misalkan ada, ya mohon maaf, ada motor knalpot brong mengganggu pembelajaran kita. Misalkan ada nilai mutlak X atau nilai mutlak dari suatu bilangan, dia akan bernilai X ketika X-nya positif atau lebih besar sama dengan 0. Dia akan bernilai negatif X ketika X-nya kecil dari 0 atau bernilai negatif. Gampangnya dari definisi ini adalah bahwa setiap nilai mutlak itu mempositifkan yang negatif dan dia mempositifkan yang negatif dan mempositifkan yang positif. Mempositifkan yang negatif dan mempositifkan yang positif. Jadi kalau ada nilai mutlak dari min 5, ya berarti negatif 5 mempositifkannya jadi 5 gitu. Kalau ada nilai mutlak dari min 3, berarti nilai mutlaknya 3 dan seterusnya. Nah, ini contohnya yang saya katakan tadi. Jika ada nilai mutlak dari 3, maka akan sama dengan 3. Nilai mutlak dari min 5, nah berdasarkan definisi tadi, karena kalau dia nilainya kecil dari 0, maka nilainya akan min dari 1x itu.
Jadi kalau misalkan min 5, oke min 5 kan kecil dari 0 ya. Maka karena min 5 kecil dari 0, berarti min 5. Minnya dari mana? Dari definisi tadi yang ini. Oke. Nah, minnya dari situ. Min 5-nya adalah satu bilangannya, berarti min 5 sama dengan 5. Nah, kan ya, lihat ya, mempositifkan yang positif, mempositifkan yang negatif. Mempositifkan yang positif, mempositifkan yang negatif. Oke. Nah, ini sedikit contoh bilangan nilai mutlak dari satu bilangan. Yang selanjutnya ada sifat-sifat dasar nilai mutlak. Yang pertama adalah akar X kuadrat sama dengan nilai mutlak X. Ini nanti mungkin next pertemuan akan kita bahas, 2 pertemuan setelah ini. Yang kedua, ketika ada nilai mutlak dari X kuadrat dengan nilai mutlak X dikuadratkan dan X kuadrat, itu ketiganya sama. Jadi kalau ada nilai mutlak 3 kuadrat sama dengan nilai mutlak 3 dikuadratkan sama dengan 3 dikuadratkan. Terus yang kedua, ketika ada nilai mutlak X per Y, maka bisa kita pecah jadi nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Yang ketiga, selanjutnya kalau ada nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y, maka bisa kita gabungkan jadi nilai mutlak X kali Y. Itu 3 dasar sifat yang penting. Nah, sampai tadi konsep nilai mutlak, kira-kira Rizky dan Salsa ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Nah, ini oke. Kita sekarang masuk ke sub selanjutnya, ya. Sal? Iya, Pak. Apa tadi ngomong apa? Oke. Saya lanjut sedikit ya. Nah, jadi kita lanjut ke selanjutnya, yaitu definisi nilai mutlak dalam bentuk persamaan. Nah, kalau tadi nilai mutlak dalam bentuk bilangan, sekarang kita dalam bentuk persamaan. Misalkan ada persamaan nilai mutlak satu variabel yaitu AX plus B. Dia akan bernilai AX plus B ketika AX plus B-nya besar sama dengan 0. Atau dia akan bernilai negatif AX plus B ketika AX plus B-nya kecil dari 0. Sama kayak tadi ya. Nilai mutlak X akan bernilai X ketika X-nya besar sama dengan 0. Nilai mutlak AX plus B akan bernilai min AX plus B ketika AX plus B-nya kecil dari 0. Gitu. Atau kalau mau langsung tuntasnya, nilai mutlak AX plus B akan bernilai AX plus B ketika X yang lebih besar sama dengan min B per A, dan dia akan bernilai min AX min B ketika dia bernilai X yang kecil dari min B per A. Dari mana itu? Nah, dari sini. Ketika tadi dari mana min B per A-nya? Ya kan, ini kan ada min B per A. Dari mana min B per A? Maka kita dari mana caranya? Kita menyamandangankan 0 nilai AX plus B. Nah, dia menyamandangankan 0 nilai AX plus B. Jadi ketika ada AX plus B, B-nya pindah ruas ke kanan jadi min B, jadi AX sama dengan min B, sehingga X sama dengan min B per A. Sehingga X-nya akan berada di lebih besar sama dengan min B per A, atau lebih kecil dari min B per A. Gitu. Dari mana min AX min B? Dari sini. Dari mana min AX min B? Yaitu dari ketika ada AX min B kan tadi kita punya AX min B ya. Tapi kan tadi yang di atasnya min AX plus B. Kita punya salahnya. Nah, tadi kan gini ya.
Nah, ini kan kalau kita kalikan ke dalam, seperti biasanya, min kali AX, yaitu min AX, dan min kali B adalah sama dengan min B, kan? Jadi min AX min B-nya dari situ, min B per A-nya dari situ. Ini kurang lebih hanya pendefinisian saja, kita langsung ke contoh biar paham dulu. Oke, jadi ketika ada mutlak 2X plus 3, dia akan bernilai 2X plus 3 ketika X-nya lebih besar sama dengan min 3 per 2. Oke, langsung ini aja, ini hapus saja. Ya. Bentar. Saya edit dulu. Oke, ini kenapa kamu edit? Oke, jadi ketika ada nilai mutlak 2X plus 3, dia akan bernilai 2X plus 3 ketika X-nya lebih besar sama dengan dari min 3 per 2, atau dia akan bernilai min 2X min 3 ketika X-nya lebih kecil dari min 3 per 2. Dari mana itu? Mari kita jabarkan bareng-bareng. Dari mana min 2X min 3? Min 2X min 3 diperoleh dari sini. Min 2X plus 3 sama dengan min 2X min 3. Karena ketika min kali 2X min 2X, min kali 3 sama dengan min 3. Oke. Terus dari mana min 3 per 2? Dari sini. 2X plus 3-nya kita bentuk sama dengan 0. Sehingga 2X sama dengan min 3. Maka X-nya sama dengan min 3 per 2. Umumnya min 3 per 2 tidak ditulis seperti ini, tapi ditulis seperti ini. Minnya di tengah-tengah. Ya, seperti itu. Oke. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Baik Rizky maupun Salsa. Cukup ya? Bisa dipahami ya maksudnya ya? Bisa dipahami ya? Rizky, Salsa. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi ini adalah contoh soal persamaan nilai mutlak. Mungkin nanti kita akan bahas satu soal saja untuk mempersingkat waktu. Nantinya akan kita bahas lain waktu. Mungkin 2 soal lah. 2 soal kita akan bahas. Nanti soal ketiganya akan kita bahas di lain waktu. Oke. Ketika contoh soal yang pertama tadi nilai mutlak X plus 3 sama dengan 5. Nah, ini mulai masuk ke persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak X plus 3 sama dengan 5. Maka langkah penyelesaian yang pertama adalah kita definisikan dulu nilai mutlaknya. Yaitu, seperti tadi, nilai mutlak X plus 3, dia akan bernilai X plus 3 ketika X-nya lebih besar sama dengan min 3. Dari mana X lebih besar sama dengan min 3? Dari sini. X plus 3-nya tadi kita sama dengan kan 0. Kemudian X sama dengan 0 min 3, ya kan? Harusnya 0 min 3. Tapi karena 0 min 3 itu sama dengan 3, maka kita bisa tulis X-nya sama dengan min 3. Gitu. Dari sini. Nah, dari sini. Dari sini yang saya blok. Jadi X plus 3 kita sama dengan kan 0. X sama dengan 0 min 3. Nah, 0 min 3 itu sama dengan min 3. Nah, kemudian nilai mutlak X plus 3 dia akan bernilai min X min 3
maka dia akan ketika dia bernilai X kurang dari min 3. Nah, kalau tadi besar sama dengan min 3, ini kecil dari min 3. Angka min 3-nya sama, prosesnya dari sini. Nah, terus dari mana min X min 3? Dari sini. Ketika ada tadi kan soalnya min X min 3, min X plus 3 maksud saya. Nah, ini yang saya blok ya. Ketika ada min X plus 3, maka tadi kan min X, min kali X ya min X, min kali plus 3 ya min 3. Dari situ prosesnya. Oke. Nah, setelah sudah kita definisikan, langkah kedua adalah kita masukkan definisi nilai mutlak tadi ke persamaan nilai mutlak yang ada. Nah, karena kita punya dua batas, dua nilai batasannya tadi. Yaitu yang pertama adalah X lebih besar sama dengan min 3. Yang kedua, X lebih kecil daripada min 3. Ya kan? Dari mana itu? Dari sini. Dari sini. Dari sini. Nah, kan? X lebih besar sama dengan min 3. X lebih besar sama dengan min 3. X lebih kecil dari min 3. X lebih kecil dari min 3. Nah, maka X plus 3. Dari mana X plus 3 ini? Nah, kita lihat. Untuk X yang lebih besar sama dengan min 3, nilai mutlak X plus 3 didefinisikan dengan X plus 3. Sehingga nilai mutlak X plus 3 ini bisa kita ganti langsung dengan X plus 3. Dan sama dengan 5-nya dari mana? Dari soal tadi di atas. Sehingga didapatlah 3-nya pindah ruas ke kanan, jadi berubah negatif. Maka X-nya sama dengan 5 min 3, yaitu X-nya sama dengan 2. Yang kedua, untuk X-nya lebih kecil daripada min 3, maka kita lihat X lebih kecil daripada min 3, nilai mutlaknya adalah yang ini ya, min X min 3. Maka nilai mutlak X plus 3 tadi bisa kita ubah dengan min X min 3. Maka menjadi min X min 3 sama dengan 5. Min 3 pindah ruas ke kanan jadi positif. Min X sama dengan 5 plus 3, yaitu min X sama dengan 8. Dan kalau kita kalikan min 1, min X kali min 1X, 8 kali min 1 min 8. Sehingga X-nya sama dengan min 8. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana, ini tandanya di mana ya? Ini yang tanda garis lurus ini. X di mana X sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 8. Nah, soal nomor 2 yaitu adalah 5 dikali nilai mutlak 2X min 5 sama dengan 3. Ya kan? Maka langkah pertama adalah tadi definisikan dulu nilai mutlaknya. Nilai mutlak dari 2X min 5-nya kita definisikan. 2X min 5 maka sama dengan akan bernilai 2X min 5 ketika X-nya lebih besar sama dengan 5 per 2 akan bernilai min 2X plus 5 ketika dia bernilai X kecil dari 5 per 2. Dari manakah itu? Nah, dari sini. Tadi kan ya kita bahas yang bawah dulu ya, dari mana min 2X plus 5. Oke, tadi kan kita punya nilai mutlak, dia akan bernilai min 2X min 5 ya, harusnya begini kan ya. Nah, tapi kalau kita kalikan langsung ke dalam minnya, jadi min kali 2X, min 2X, min kali min 5, plus 5. Kemudian dari mana 5 per 2-nya? 5 per 2-nya dari sini. Ketika ada, ya lemot. Bentar ya. Oke. Ketika ada 2X plus 5, 2X plus 5-nya kita sama dengan kan 0. 2X min 5, mohon maaf. 2X min 5-nya kita sama dengan kan 0. Maka 2X sama dengan min 5 pindah ruas. Jadi positif ya.
plus 5. Sehingga 2X sama dengan 5. Maka X-nya akan sama dengan 5/2. 5/2. Jadi didapatlah bahwa X-nya sama dengan 5/2. Jadi karena X-nya sama dengan 5/2 dari proses pencarian ini, maka X-nya akan lebih besar sama dengan 5/2 atau X-nya lebih kecil daripada 5/2. Maka langkah kedua tadi adalah memasukkan definisi nilai mutlak tadi di atas dengan kedua batas yang sudah ditentukan, yaitu adalah X lebih besar sama dengan 5/2 atau X lebih kecil daripada 5/2. Maka untuk X yang lebih besar sama dengan 5/2, kita pilih nilai mutlaknya adalah yang 2X min 5. Sehingga 5 dikali 2X min 5 sama dengan 3. 5 dikali 2X sama dengan 10X. 5 dikali min 5 sama dengan min 25 sama dengan 3. Sehingga min 25 pindah luas ke kanan jadi positif. Di 10X sama dengan 3 plus 25. Atau 10X sama dengan 28. Atau X sama dengan 28/10. 28/10 bisa dikecilkan menjadi 14/5. Kemudian yang kedua, X yang lebih kecil dari 5/2, maka kita pilih persamaan yang ini, min 2X plus 5. Hingga 5 dikali min 2X plus 5 sama dengan 3. 3-nya dari soal ya. Jadi 5 kali min 2X sama dengan min 10X. 5 kali 5 sama dengan 25. Atau 25-nya pindah ruas ke kanan jadi 3 min 25. Ya kan, min 10X-nya tetap. 3 min 25 sama dengan min 22. Sehingga X-nya sama dengan min 22 per min 10. Karena min per min hasilnya positif, sehingga tinggal kita kecilkan saja, yaitu kita sama-sama bagi 2. 22 bagi 2, 11. 10 bagi 2, 5. Sehingga X yang pertama adalah 14/5. X yang kedua adalah 11/5. Jadi himpunan penyelesaian adalah X sama dengan X, di mana X sama dengan 14/5 atau X sama dengan 11/5. Oke, demikian dulu hari ini teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan sejenak? Apakah cukup? Baik Salsa maupun Rizky. Iya, Pak. Oke. Kalau memang dirasa cukup, boleh kita buka kameranya dulu, kita berselfie-selfie ria. Sal. Pak, yang lain mana, Pak? Tahu nih yang lain mana nih? Yang dapat absen kalian deh. Sal, ayo open your video. Nah, cocok. Kenapa tutup mulut? Cakep. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat yang sudah hadir. Semoga nggak kapok-kapok lagi. Hari Jumat kita ketemu lagi. Kayaknya kemungkinan hari Jumat terakhir,
karena pekan depannya sudah mulai pekan depannya berarti ya. Pekan depannya sudah mulai UAS. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu dan jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian marilah kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya akhiri. Nun wal qalami wa maisrun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.